Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pelajaran geografi di kelas 10 IPA yang merupakan pelajaran lintas minat. Pada pertemuan sebelumnya, pertama sampai keempat, kita sudah membahas tentang pengantar ilmu geografi. Sebagai kelanjutannya, pada pertemuan yang sekarang ini, kita akan membahas bab kedua, yaitu pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Pertama-tama untuk kesempatan hari ini kita lihat dulu pengertian-pengertian dari tiga bagian ini, yaitu pengertian pemetaan, pengertian penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Pertama, peta adalah gambaran permukaan bumi yang diskalakan dan ditampilkan dalam bentuk simbol-simbol. Ilmu tentang peta adalah kartografi. Jadi nanti pada pembahasan tersendiri kita akan lihat pemahaman lebih lanjut tentang hal ini. Lalu yang kedua, tentang penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi objek, daerah, dan gejala-gejala geosfer dengan menggunakan menganalisis data tanpa kontak langsung dengan objek. Jadi itu adalah penginderaan jauh adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi. Jadi itu modifikasi dan lain sebagainya. Lalu bagian yang ketiga adalah sistem informasi geografi. Dia mengerti sebagai suatu komponen yang terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, data geografi, sumber daya manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk memasukkan, menyimpan, membaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasi, menganalisis data, menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografi. Nah, kita lihat bahwa sebenarnya ketiga-tiganya ini adalah sebenarnya boleh dimengerti sebagai sistem informasi geografi, tapi masing-masing punya sejarahnya yang tersendiri atau dia berkembang sendiri-sendiri. Dari awal itu dengan pemetaan, lalu kemudian dengan penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Contoh dari peta, Bapak ambil di situ adalah peta Kalimantan Selatan, mungkin tidak terlalu jelas, tetapi di situ sudah lumayan lengkap, ada pembagian. Jadi kalau peta berarti ada garis lintang, garis bujur, ada indeks dan bagian-bagian dari peta itu sudah ada di situ, meskipun belum sempurna karena harus diperbesar lagi supaya kita bisa melihat detailnya, tapi sekadar untuk pengetahuan saja. Lalu kemudian gambar berikutnya adalah contoh atau skema penginderaan jauh. Jadi penginderaan jauh itu kita bisa lihat bahwa itu juga model informasi geografi. Jadi di situ ada sumber tenaga yaitu dari matahari, ada atmosfer sebagai pengantara, lalu ada objek kemudian memantulkan, ada sensor data di sini bisa merupakan satelit, lalu kemudian diubah menjadi data visual atau data citra dan lain sebagainya, lalu kemudian ditampilkan kepada pengguna yang kemudian misalnya ada rapat dan lain sebagainya. Jadi itu contoh sederhananya. Dan yang ketiga adalah contoh skema sistem informasi geografi. Jadi kita akan lihat dalam informasi geografi, tentu saja kalau kita lihat dari skema yang ada, kita bisa lihat itu sebenarnya itu dalam sistem komputerisasi, di mana ada data input, ada data manajemen atau yang disebut dengan proses, lalu kemudian ada output. Jadi itu garis besar sehubungan dengan tiga hal pokok, yaitu pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Pada pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan ke-6, baru kita bahas satu persatu tentang pemetaan, lalu penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Demikianlah yang Bapak dapat sampaikan pada pertemuan kita pada hari ini.